ini ke bawah. Iya, benar. Lain tingkatkan kasar ya. Sudah bisa. Ya. Demikian. Mana makanya? Saya dapat saya tentara ya tentara. Namanya banyak. Tes 1 2. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2. Bisa juga. Tes 1 2. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Menatap, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengamalkan ilmu dan memahaminya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian pada siang hari ini dengan membacakan nomor kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Muqaddim Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk niat kita masing-masing, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi ya Allah. Engkau yang kami tuju dan mulai yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidul Bait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah dapat semuanya ini fotokopiannya, materinya? Sudah, ada yang belum dapat? Ini masih ada lagi karena ilmu itu mesti dicatat. Nah, agar apa? Agar tidak hilang. Nah, makanya saya kalau setiap saya ngisi pengajian saya kasih materi seperti ini. Ya. Sudah semua? Dapat? Kalau ada ini ada lagi nih yang di luar dapat materinya. Jangan sampai nggak dapat, nanti rugi ilmu. Ya. Bapak, Ibu di luar dapat materinya semua udah dapat ya? Ya alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Jadi Saiful Bait ini adalah jemaah saya di Masjid Al-Fajar. Jadi saya ngisi pengajian tasawuf halikam ya di hari Sabtu Masjid Al-Fajar. Baik, majelis taklim manajemen hati. Ustadz
Jadi di rumah saya ada buka pengajian, ya, namanya Majelis Taklim Manajemen Hati. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan waktu silakan datang. Setiap hari Ahad Ba'da maghrib itu pengajian tasawuf manajemen hati kita ahlikan. Alhamdulillah jemaah dari Masjid Al-Fajar juga pada datang ke sana. Nanti malam kan? Ini kan hari Ahad, hari Minggu kan, nanti malam habis maghrib. Kemudian Ustadz Triwidya Sandika SSM HUM, ya S2 dosen tetap UIM, dosen terbaik 2009. Nah, kalau kita belajar manajemen hati, belajar al-hikam, belajar tasawuf, kita akan menjadi yang terbaik. Sholat menjadi yang terbaik, suami menjadi yang terbaik, kerja menjadi yang terbaik, semuanya terbaik. Makanya belajar manajemen hati. Ya Bu ya? Oh Bu. Nah ini kan ada kekenyangan dia makan ini. Ya, alhamdulillah nikmat kali. Ustaz makan bakso, baksonya nikmat, semuanya nikmat. Iya. Jadi saya tadi dari Marelan juga begitu. Di Marelan ngisi pengajian, gini juga arisan guru-guru, ya. Kajian bulanan. Kemudian Santri Al-Amin Madura mengajar Al-Quran, tasawuf, tauhid, fikih, ruqyah. Nah, saya juga meruqyah, mengobati orang yang orang kemasukan setan, ya pelet, santet, jin. Ini kayaknya ibu ini muka-muka ada perlu diruqyah. Enggak bercanda ya. Ya alhamdulillah hati saya bisa merasakan orang yang ada jinnya di dalamnya. Di kemarin ada bapak-bapak yang ada gangguan jin, kena santet. Nah, jadi diruqyah alhamdulillah udah sehat ya. Kemudian berikutnya muhasabah dan bahasa Inggris. Saya juga ada dakwah di media sosial, Facebook ya, Instagram, ini Ustaz Gaul ini. Instagram juga, ini YouTube juga saya ada, makanya saya rekam ini. Ya, jadi silakan like, share, and subscribe. Ustadz Triwidya Sandika Official. Kemudian nomor WA juga saya juga ada grup manajemen hati, silakan bergabung. Di situ saya ada ngisi-ngisi tentang pengajian. Kalau ada masalah bisa ditanya di situ, ya, di grup manajemen hati. Nah, alamat Jalan Ampera nomor 7A di samping Tapian Daya Jalan Gatot Subroto. Jadi nggak jauh dari sini. Ya Bu ya, ada pertanyaan Bu? Sebelum kita lanjuti? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk topik kaji kita yaitu tentang membentuk keluarga sakinah. Sakinah ketentraman, mawaddah cinta dan warahmah kasih sayang. Saya ingin jelaskan dulu apa sih manfaat silaturahim. Nah, ini penting. Karena kalau kita nggak tahu manfaatnya, kita nggak mau silaturahim, nggak mau arisan. Ya Pak Haji, Ansor. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, penting manfaatnya, kita akan mau melakukannya. Nah, ya, itu. Yang pertama manfaat silaturahim, Allah ridho dan mendapat pahala. Tengok dulu. Jadi ibu kemarin nggak sia-sia. Ini Allah suka. Ini karena perintah Allah menjalin tali silaturahim. Makanya Sohibul Bait ini pintar sekali. Dibuat begini ada pengajiannya. Nah usahakan kalau di arisan ada pengajiannya. Karena suatu perkumpulan, ya entah itu arisan dan sebagainya, yang di dalamnya tidak ada pengajian, mengingatkan, ingat tentang akhirat, tentang Allah, maka perkumpulan itu sia-sia, nggak ada artinya. Jadi Sohibul Bait ini pintar, cerdas, dipanggil ustaz, dibuat mengaji. Kalau nggak ada ustaz, pasti menggibah, betul kan? Pasti ngomong yang enggak, pasti sia-sia. Makanya diusahakan setiap ada arisan harus dipanggilkan ustaz, ya, ada pengajiannya agar arisan itu berkah. Ini manfaat arisan, manfaat silaturahmi, Allah ridho, Allah suka dan mendapat pahala. Yang kedua dimudahkan rezeki. Bagi yang ada kerjaan, tes kedua itu dia grogi sama ustaznya. Kalau bagi yang ada kerjaan, sulit kerja, ikutlah arisan. Yang mau selain silaturahmi, insya Allah mendapat rezeki, dapat kerjaan. Bapak ada kerja? Nggak ada. Oh, saya ada kerja di kantor. Itu buah dari kita menjalin tali silaturahim, ya, kita mendapatkan rezeki. Yang ketiga dipanjangkan umur, ya. Yang
Jadi yang umurnya pendek menjadi panjang, yang panjang dipendekkan, enggak gitu ya. Nah, yang pendek dipanjangkan, ya. Yang keempat, manfaat silaturahim salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, macam mana cara berbaktinya? Sama saudara-saudara dari orang tua kita yang sudah meninggal. Itu salah satu cara berbakti kita kepada orang tua kita. Di samping itu juga kita juga mendoakan orang tua kita. Kemudian berikutnya menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kalau kita silaturahim arisan. Yang keenam sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh dapat ilmu agama. Tengok kan gak sia-sia kemari, dapat makan makanannya enak, dapat ilmu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian berikutnya mempererat tali ukhuwah sesama muslim. Yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, betul kan? Yang tadinya nggak tahu, ternyata mbak, kakak, saudara saya, betul kan? Jadi tahu. Kalau kita nggak arisan seperti ini, kita kan nggak tahu, ya mana pakcik, mana bule, ya pakcik, mana pakle, mana om, mana tante, kita nggak tahu. Saling individu itu Allah nggak suka. Makanya jalin tali silaturahim, ya. Kemudian yang ke-9 dimudahkan segala urusan. Yang 10 yang terakhir mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk kaji kita yang inti, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ada pertanyaan, Bu? Tentang tadi manfaat tali silaturahim, manfaat arisan, ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Aman, alhamdulillah, aman kata Pak Haji. Baik, kita lihat semuanya kertasnya. Udah semua, jangan digulung, dibuka. Itu ya. Ini ilmu sangat bermanfaat. Sakinah yang bermakna ketentraman, ketenangan jiwa itu hanya mungkin terjadi jika relasi antara suami istri itu didasarkan pada mawaddah warahmah. Mawaddah adalah cinta yang memberi manfaat kepada pihak yang mencintai. Mawaddah itu penting tapi tidak cukup. Maka mawaddah sejak awal mesti disertai dengan rahmah. Dan rahmah adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Nah, tengok itu kan kata ulama. Kemudian berikutnya, agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, suami istri harus tahu kewajiban masing-masing. Itu Bu. Suami harus tahu kewajibannya, istri juga harus tahu kewajibannya. Akan terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Kewajiban suami terhadap istri. Nah, ini ingat nih suami. Para suami, bapak-bapak ini, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, istri berhak tes 1 2. Tes 1 2. Yang pertama tes 1 2. Yang pertama ya, tes 1 2. Ya, dia grogi sama Ustaz. Karena Ustaznya ganteng kali gitu. Tes 1 2. Ya. Nah, ini kayaknya bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diruqyah dulu nih. Tes 1 2. Tes 1 2. Alhamdulillah. Yang pertama, istri berhak memperoleh mas kawin. Ini kewajiban suami terhadap istri. Ya, nafkah dan pendidikan ilmu agama. Ya. Dalilnya mana? Nah, Quran surat An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Itu kewajiban calon suami apabila dia ingin menikah, ada mahar. Kemudian apa lagi? Nafkah. Ini kewajiban suami. Jadi jolim suami, ya. Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istri, nah ini hak istri. Nah, ini tolong dipahami. Nah, karena banyak kali itu lama jadi ustaz, banyak yang curhat. Ustaz, suami saya tidak memberikan nafkah berbulan-bulan Ustaz. Zolim itu, nggak boleh seperti itu, ya, berdosa itu. Karena itu hak istri, kewajiban suami. Nah, mana dalilnya? Ini Al-Quran Al-Baqarah ayat 233. Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Tengok itu, ya.
Kemudian berikutnya pendidikan ilmu agama. Nah, ini kewajiban suami. Halo bapak-bapak, ya. Nah, jadi berdosa kalau suami tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Gak boleh, ya. Nah, kalau misalnya orang suaminya tidak ngerti ilmu agama, itu dipanggil seorang ustadz untuk mengajari ke rumahnya. Kalau misalnya tidak ada dana, uang, itu dibawa istrinya ke pengajian. Nah, ikut pengajian sama Ustadz Tri di Masjid Fajar, Al-Fajar. Pengajian tasawuf menanjungkan hati hari Sabtu minggu kedua. Itu dibawa, ya. Nah, jadi tidak boleh seorang istri, seorang suami tidak mengajarkan ilmu agama. Ya. Ini perintah Allah. Ya. Perintah Allah, perintah Nabi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jadi riwayat Bukhari dan Muslim, kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, ajarkanlah mereka, kata Nabi. Siapa? Istri kita, ajarkan ilmu agama. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban suami terhadap istri, menggauli istri secara baik dan adil. Dalilnya mana? Quran Surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ustaz, suami saya Ustaz sering kali mukuli saya, curhat lagi. Ustaz, suami saya Ustaz ringan kali tangannya, sedikit-sedikit menampar. Masya Allah, nggak boleh. Tengok nih kata Allah. Kalau engkau, nih kata Allah bukan kata Ustaz, kalau engkau tidak menyenangi ada akhlak istri yang kurang baik, tengok kebaikan-kebaikan istri yang lainnya. Tengok akhlak-akhlak istri yang lainnya yang baik. Ini manajemen hatinya. Jangan hati atau pikiran terfokus kepada keburukan istri yang satu itu aja. Paham ya Pak ya? Oh Pak, paham ya Pak? Alhamdulillah. Ya. Itu istri yang lain maksudnya entah istri kedua ketiga gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah pintar. Mana jemaah sini pintar-pintar, alhamdulillah. Ya, istri pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak boleh kelima. Hanya 4 maksimal. Saya ketawa ibu ini di hayati ya. Alhamdulillah. Itu perintah Allah ya, nikahilah. Iya. Ya, istri pertama, kedua, ketiga, keempat, ya begitu. Nah, jadi kalau hati akal pikiran kita hanya terfokus kepada keburukan istri yang satu, kita akan stres, kita akan sengsara, kita akan menderita, kita nggak akan bisa bersabar, kita akan main tangan terus. Bahkan nauzubillah akan terjadi perpisahan. Untuk itu kata Allah, apabila ada akhlak atau tingkah laku, watak karakter yang tidak kamu sukai, lihatlah tingkah laku yang lain, lihatlah watak karakter yang lain. Masih banyak juga kebaikan-kebaikan yang dipunyai istri, sehingga kita bisa bersabar. Ini penting, ya Bu ya, Bu. Ya alhamdulillah. Kemudian yang pada Bu, saya tanya supaya menyimak. Yang ketiga, kewajiban suami menjaga istri dari perbuatan dosa. Dalilnya mana Ustaz? Nah, semuanya ada dalilnya, Al-Quran sama hadis. Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah. Ajarkan istrimu itu ibadah, pendidikan agama, tidak boleh dibiarkan. Ustaz, kalau suaminya nggak ngerti ilmu agama, istrinya ngerti ilmu agama. Kalau istrinya ngerti ilmu agama, ajarkan suaminya. Udah?
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang mana sekarang, Bu? Ketiga kan? Ketiga atau kedua? Ketiga atau kedua? Ketiga. Iya, Quran Surah Tahrim ayat 6. Kemudian yang keempat, memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang. Nah, dalilnya Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Nah, jadi tidak hanya berupa uang, ya, tidak hanya berupa benda dan segala macam. Nah, jadi kewajiban suami memberikan rasa tenang, cinta, kasih sayang, itu juga penting, ya. Jadi nggak boleh suami istri itu dibiarkan begitu saja. Yang penting sudah kucukupi, tiap bulan ku kasih uang makan dan segala macam, uang belanja, nggak boleh, ya. Nah, istri juga butuh kasih sayang, butuh cinta, butuh perhatian. Nah, kemudian berikutnya lihat Bu, yang kedua, halaman 2. Nah, menjaga rahasia istri. Nah, dalilnya hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Oh, itu tidak boleh itu, ya. Ustaz, tadi malam saya berhubungan badan sama istri saya. Tahu nggak Ustaz, istri saya itu gini diceritakan. Itu nggak boleh, itu aib, ya. Nah, sama kawan kita diceritakan, tidak boleh. Nah, jadi harus dirahasiakan, ya, harus disimpan, ya. Nah, kemudian berikutnya kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, meringankan mahar suami. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, sebagai mahar yaitu seringan-ringannya. Dan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah maharnya sekalipun berbentuk cincin dari besi. Dan tadi jemaah tadi yang di Maryland tadi, ya, arisan guru-guru ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Orang yang meminta mahar itu besar-besar, tinggi-tinggi, mahal-mahal. Oh, tidak boleh, ya, sampai nggak sanggup si laki-laki, ya kan? Nah, ini kan perintah Allah, perintah Nabi, ada dalilnya, ya. Nah, jadi jangan dipersulit, jangan diberat-beratkan. Kalau bisa mudah, ngapain dipersulit? Kemudian dalam dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah maharnya sekalipun berbentuk cincin dari besi. Tengok kan, cincin dari besi. Itu artinya, ya, jangan terlalu menuntut mahar yang tinggi-tinggi, ya. Ini kewajiban istri. Kemudian berikutnya yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Ini kewajiban istri. Dimanapun suaminya berada, dia harus ikut. Ustaz, saya cinta kali sama mama saya, sama bapak saya. Enggak mau lah Ustaz, saya ikut sama suami saya. Enggak boleh, ya. Jadi hak suami itu besar terhadap istri. Dimanapun suami berada, suami tinggal, istri harus ikut. Ini banyak kejadian seperti itu. Ya, dia kadang sudah lama tinggal sama orang tuanya, berat dia untuk pisah dari orang tuanya. Dalilnya mana? Semuanya ada dalilnya. Ya. Quran surah At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Ini kan pula dipaksakan, Bang, harus gedong Bang ya, bertingkat ya Bang ya, ada AC-nya ya Bang ya. Jangan jolin itu. Ya. Sesuai dengan kemampuan suami. Kalau memang ngontrak ya nggak apa-apa, ngontrak.
Kalau tinggal depan mertua ya nggak apa-apa, sementara tadi ya, jangan selamanya. Dan tidak boleh juga memberatkan orang tua terus-terusan. Ya. Nah. Kemudian berikutnya menaati suami. Ini kewajiban istri. Dalilnya mana? Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, jika aku diperbolehkan memerintahkan seorang bersujud kepada orang, pasti aku perintahkan seorang istri untuk taat pada suaminya, karena besarnya hak yang dimiliki suami atasnya. Tengok itu, saking besarnya. Kalau nggak boleh, ya, si istri itu bersujud di bawah kaki suaminya. Kalau nggak boleh, tapi kenyataannya nggak boleh. Itu artinya besar kali hak suami terhadap istri. Kemudian berikutnya, riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, ini perhatikan Bu. Pasti Ibu senang nih dengarnya. Pasti Ibu senang. Jangan tengok muka saya, tengok ini sininya. Jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya. Tengok dengan doa Ibu, menaati suaminya, niscaya dia akan masuk surga Allah. Tengok tuh Bu, enak kan Bu? Jadi kalau Ibu tak sholat, banyak puasa, kalau Ibu nggak taat, nggak hormat sama suami, Ibu nggak bisa masuk surga. Ibu ya, nggak ada artinya amal ibadah Ibu. Oh, bapak-bapak jangan GR. Oh, kami laki-laki, kami nggak hebat. Jangan tentang gitu langsung overacting ya. Kau dek, kalau nggak tunduk kau dek, nggak masuk surga kau dek ya. Jangan begitu juga. Mentang-mentang hak suami itu besar ya. Langsung sewenang-wenang. Dek, ambilkan air, ambilkan sepatu, pakaikan dulu abangmu ini sepatunya. Sepatu minta dipakai ya. Juga jangan terlalu berlebihan seperti itu ya. Kemudian berikutnya nomor berapa Bu? Oh Bu, nomor 4, berdandan untuk menyenangkan suaminya. Nah, tengok nih, sekarang kan banyak itu giliran undangan, dandannya Masya Allah, bedaknya tebal-tebal, gincunya, bibirnya tebal-tebal, minyak wanginya sampai 1 kilometer wanginya. Tapi giliran di rumah, ya Allah, nggak ada mau berdandan. Ya, itu banyak yang komplain, banyak yang curhat. Gimana tuh Ustaz kayak gitu Ustaz? Nah, jadi jangan salahkan ya. Kalau suami lincah lagi. Jadi ini perintah Allah kan Bu, perintah agama kan, berdandan. Ya, jangan mau undangan aja, giliran undangan. Nah, giliran mau ke kedai aja pun juga bercelaan dia, begincu dia, berdandan dia, la ilaha illallah. Getek. Giliran sama suaminya di rumah, boro-boro dia mau pakai minyak wangi, boro-boro dia mau berdandan, ya masih bawa belacan, bawa cabai. Ya diketawanya berarti pengalaman itu ya. Ustaz kok tahu? Ustaz kan juga pernah mengalami. Ya, jadi jangan begitu ya Bu ya. Nah, itu ladang amal loh Bu, kita berhias itu Bu, betul kan? Kan perintah Allah itu, menyenangi. Jadi terkadang kita juga nggak bisa nyalakan suami itu yang mau poligami, yang mau menikah lagi. Kadang nauzubillah dia mencari perempuan lain, diam-diam nikah siri. Ya, jadi harus evaluasi, introspeksi, kenapa suamiku begitu? Ya kan Bu? Tengok diri kita, sudah sempurna belum kita sebagai istri melayani suami kita? Ya kan? Itu. Ya. Jadi kita juga nggak boleh langsung menyalahkan si suami. Tapi suami juga jangan gede kepala, besar kepala. Oh, kami dibela sama Ustaz, juga nggak gitu ya. Nah, artinya harus memahami dan memahami ya. Ini nomor 4, berdandan untuk menyenangkan suaminya. Mana dalilnya? Hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik istri ialah yang menyenangkan jika engkau
suami melihatnya. Tengok kan? Ini ketika suaminya nengok, la ilaha illallah. Kayak mau apa? Kayak mau ke sawah, ya. Kayak mau ke pajak dan dananya. Jadi nggak senang suaminya jadinya. Taat jika engkau menyuruhnya, tengok itu sebagai istri. Tetap menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Ya. Kemudian yang kelima, menjaga diri saat suami tidak ada. Mana dalilnya? Quran Surah An-Nisa ayat 34. Wanita yang soleh ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Tengok itu kan. Nah, jadi kalau suami nggak ada, tidak boleh kita memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Ya. Kalau suami nggak ada, tidak boleh kita berbuat maksiat dan dosa, tidak boleh menggibah, tidak boleh menggunjing, pakai menutup aurat kalau suami tidak ada. Jaga tuh harta keluarga, anak-anak. Nah, jadi ibulah kepala rumah tangga kalau suami itu nggak ada dalam rumah tangga itu, ya. Baik, berikutnya yang terakhir, Imam Ghazali semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Nah, ini untuk para istri, karena banyak kali curhat ke Ustaz, ya suami-suami ini, karena istrinya ini nggak kurang beradab dia. Makanya ini penting saya sampaikan ibu, ya di mana-mana pun saya ceramah, ngisi pengajian arisan di awal selalu ini saya tekankan ini membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan banyak kali perceraian, ya banyak kali perceraian, perpisahan, pertengkaran. Karena apa? Karena nggak tahu dia kewajibannya. Si suami nggak tahu kewajibannya, si istri nggak tahu kewajibannya. Ya Allah, ya pusing saya kadang. Ya. Tapi ya namanya jemaah, saya mesti sabar, ya. Kalau mereka bertanya, mereka curhat, memang kewajibannya. Itulah seorang ustaz. Ini tolong pahami bu, tolong diamalkan bu. Ini kata Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Adab istri terhadap suami. Nah sekarang istri-istri sekarang kurang beradab, banyak sekali itu. Ya. Yang pertama selalu merasa malu, ya selalu merasa malu kepada suami. Nah, jadi mesti ditengok tingkah lakunya, watak karakternya ketika berhadapan sama suami. Ya. Jangan sembarangan, jangan sembrono, harus punya rasa malu. Jangan bertingkah yang aneh-aneh, harus punya rasa